Hai guys, balik lagi bareng aku Arisa. Apa kabar semua hari ini? Semoga selalu sehat ya. Terpenting jaga selalu kesehatan guys. Jangan lupa lo minum air putih banyak-banyak. Tapi jangan kebanyakan guys ya, nanti kembung bahaya. Oke, video kali ini aku masih mau ajak teman-teman untuk melihat satu video di mana ini para pendukung 01 nih lagi perang gitu ya, perang saudara 01 Anies penipu munafik. Oke, pendukung 01 serang apa ini? Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita gas ke videonya karena aku juga penasaran guys. Sedang beredar video Egy Sujana lagi ngamuk-ngamuk beserta para pendukung Anies Rashid Baswedan yang lain. Dia ngutuk Anies dan Caimin. Dia katanya menipu, Anies menipu kita, munafik. Memberikan selamat kepada Prabowo Gibran yang proses kemenangannya curang. Kasihan sekali ya. Yang kalah sedang marah-marah, sedang emosian, sedang gak kontrol. Kemarin kita katakan bahwa Anies itu memang yang munafik, mau bagaimana lagi? Coba kita cek nih. Ini direaksi luar biasa oleh netizen, ditertawakan. Oke. Kasihan betul. Kenapa saudaraku yang masih saya perjuangkan Anies Baswedan dan Muhaimin kok datang ke KPU tanda tangan menyetujui kemenangan 02? Janji tanggal 22 datang ke depan, masa kita nggak datang? Ditipu terus. Oh, ditipu. Jauh-jauh hari sudah saya ingatkan, ini hakim semua bermasalah. Hakimnya nggak benar, harus dilawan. Dipuja-puja. Ini para blow-on pemuja demokrasi. Kami relawan aktivis sangat kecewa dengan Pak Anies dan Muhaimin. Oke. Dan kita sudah tahu bahwa putusan MK memenangkan 02. Dan kita melihat juga ada paslon, kita sebut saja namanya Pak Anies, ikut dalam euforia ini. Artinya hari ini kami relawan aktivis yang berjuang di garis lurus sangat kecewa dengan Pak Anies dan Muhaimin. Dan saya cukup tahu pemilu ini didesain untuk kemenangan salah satu paslon. Dan kami menolak pemilu curang. Baik kapanpun tetap kami menolak pemilu curang. Anies dan Muhaimin, kalau Anda gabung dengan pemerintahan dan tidak mau menjadi oposisi, Anda pengkhianat. Sangat menarik dan Pengkhianat guys ya. Refri Harun ini mengatakan kalau Anies bergabung dengan Prabowo dikatakan pengkhianat. Sebelum dikatakan pengkhianat untuk mendatang, sebenarnya Anies orang pengkhianat ya. Dia mengkhianati Prabowo di saat berucap kata nih, Anies tidak akan mencalonkan diri presiden di saat Prabowo masih mencalonkan diri sebagai presiden. Apakah itu bukan seorang pengkhianat? Ya jelas kan. Anies ini memiliki track record yang sangat buruk, di mana pernah menjadi menteri Jokowi tapi tidak bisa bekerja, bahkan dipecat oleh Jokowi. Lalu menjadi gubernur DKI, dia juga tidak bisa bekerja apa-apa, bahkan sangat minus di Jakarta. Lalu apa yang diharapkan dari Anies? Anies dan Muhaimin, kalau Anda gabung dengan pemerintahan dan tidak mau menjadi oposisi, Anda pengkhianat. Pengkhianat. Kasihan ya pendukung 01. Sudah capek-capek ngatain pendukung 02, menghina mencaci Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo, sampai-sampai nih nyumpahin 5 hakim MK. Malah sekarang dapat pengkhianatan dari abahnya sendiri dengan menyebut Bapak Prabowo itu teman dalam demokrasi. Lebih parahnya lagi nih, yang sudah dapat dosa banyak dari perkataan mereka sendiri. Kasihan deh lu. Salam waras. Salam Adinda Anies. Apa ini? Faktanya Jadi dicurangin jilid. kayak gini, mau berteman juga sama pencurang. Anak buahmu ngancam. Ya nggak benar, kan udah diperingatin surat 6 tadi ya 70. Ya, karena setelah diumumkan ya oleh juga Kecewa MK, ya mereka ya, malah berkasih sama Abah ucapan ya. selamat. Jadi mengucapkan selamat kepada kecurangan, bagaimana coba? Ya sama juga kita nggak boleh ngucapin selamat Natal dan sebagainya, itu ada peristiwa sejarahnya juga ada. Buya Hamka, karena mengucapkan Natal sama dengan mengakui dong, itu kan konsep logika yang sederhana dari tauhid. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, saya paham sebagaimana saya, Anda hadir kemari sangat ingin tahu ya akan bagaimana kelanjutan dari perkara ijazah palsu Joko Widodo. Betul?
Nah, dan tetapi ternyata untuk putusan sela pihak pengadilan sudah memutuskan secara online. Kami bukan tidak tahu. Kami hadir ke sini karena kami ingin untuk menemui Ketua Pengadilan Negeri agar beliau mengetahui bahwa kami tidak setuju dengan keputusan yang sifatnya online tersebut. Tolong pegang, ya. Tolong pegang. Lalu bagaimana? Kami ingin sebenarnya Kirain ngapa gitu ya, tolong pegang. agar mereka mereschedule untuk bisa dilakukan sidang offline. Jadi kalau mereka mau memberikan keputusan sela, nyatakan keputusan tersebut dalam sebuah sidang yang didengarkan oleh termohon dan pemohon. Sesuai pasal 185 diucapkan di dalam persidangan, ya, 185 HIR. Tapi kami sangat mengerti. Kami sangat mengerti, inilah upaya yang bisa dilakukan oleh pengadilan, ya, untuk tidak bertemu langsung dengan kami para pemohon yang sangat ganas-ganas ini, mungkin menurut mereka begitu, ya. Padahal sebenarnya kita sedang mencari kebenaran. Perlu Anda ketahui, ya, gugat ijazah palsu jilid 2 di Surakarta itu belum pernah menunjukkan ijazah asli Joko Widodo. Akan tetapi 2 orang sudah dihukum 4 tahun, ya. Bayangkan, Gus Nur dan Bambang Tri. Gus Nur dan Bambang Tri. Orangnya dihukum, tapi Jokowi tidak ada kewajiban untuk menunjukkan ijazahnya mana yang asli tersebut. Ya, 14 kali persidangan, betapa gigihnya kita menginginkan agar dihadirkan wakil dari Jokowi, bukan jaksa negara. Mengapa? Karena ini soal pemalsuan. Mau dia presiden tidak soal, tapi dia adalah subjek hukum yang melakukan pemalsuan tersebut. Harusnya tidak menggunakan jaksa negara atau yang mewakilinya, ya. Presiden Habibie sudah menunjukkan sebuah teladan yang baik. Ketika urusan itu menyangkut diri dia pribadi, dia tidak menggunakan jaksa negara. Hanya kali inilah, ya, Joko Widodo dengan sombongnya menggunakan jaksa negara. Kami tidak terima, 14 kali persidangan kita selalu menolak. Akhirnya hari itu tiba, di mana, ya, Otto Hasibuan datang dengan pasukannya tentu saja, ya, untuk hadir di persidangan. Oke. Oh, ini Bang, cimol. Buka, nah udah kapal. Bismillah. Cimol. Lain. Nangajun Mang Poniman. Dina aci kan? Pesen tadi. Apa pesen? Ngensolan tadi tasak. Sempet ya hostnya. Makan dulu. Tapi enak. Tapi aku nggak ada cemilan di sini nih guys. Cimol. Jadi nggak bisa sambil nyemil juga. Oke. Nggak perlu mandi. Ini orang tadi tengah goreng iya. Menteri Garingkun dilak awas suprok pulang. Oke. Satu poin yang mesti kita catat sama-sama. Kalian mesti sadar bahwa ini persoalan politik, bukan persoalan agama. Politik itu disandarkan pada kepentingan, bukan pada keimanan. Iya. Itu yang mesti dicatat baik-baik, ya. Makanya kalian-kalian itu yang mau menjual isu agama untuk kepentingan politik itu sudah nggak laku, nggak bakal laku. Faktanya di ujung-ujung kayak gini, apakah ada agama? Ada ideologi agama? Nggak ada. Kepentingan politik kok. Nasdem gabung, PKB merapat, PKS nyembah untuk supaya diikut sertakan di dalam pemerintahan. Anies, kalau dia tidak mendapatkan tekanan daripada pendukungnya, secara personal dia, saya yakin dia pun pengen masuk. Jadi iya, ini mau konfirmasi, nggak ada. Jangan kait-kaitkan dengan isu agama. Aduh, jadi mung eureun mang enak Enak banget ya. Aing keren konten kakak jadi orang dahar. Bentar ya. Nunggu ini guys ya. Nunggu host. Kita nunggu nih host. Gara-gara tetangga baik. Pelan-pelan host.
Yang terakhir, tuh ada ibu-ibu yang orasi. Kita kenal muka dia kan, sering orasi. Di KPU dia orasi, di DPR RI dia orasi, di Mahkamah Konstitusi dia orasi. Pendukung Anies Baswedan. Sekarang teriak-teriak apa? Ijazah lagi kan? Udah di penghujung mau beres Pak Jokowi masih ngungkit ijazah. Dan nggak ada mainan yang lain apa selain ngungkit-ngungkit itu? Hah? Kelihatan banget tujuan Anda itu membuat rusuh. Membuat rusuh Anda itu. Kurang ajar namanya tuh. Lah, kita tonton aja orang-orang yang sedang pada ribut. Iya bener host. Karena memasukkan narasi agama di dalam politik, akhirnya kayak gini tuh. Kacau. Bener juga ya, sering banget kita melihat ibu-ibu tadi yang orasi itu, dimanapun demo pasti beliau ada. Nah sekarang akhir-akhirnya mengungkit masalah ijazah lagi, bener kata hostnya. Jadi nampak gitu ya kayak ingin mengacaukan gitu guys ya. Demo mereka tuh kayak gimana sih, kayak agak sedikit bingung juga sih liatnya ya. Tadi demo ini, sekarang demo ini gitu loh. Jadi yang tadinya mengungkit masalah pemilu curang, sekarang masalah ijazah Pak Jokowi. Padahal masa jabatan Pak Jokowi itu sudah di ujung gitu loh. Tapi masih aja ngungkit-ngungkit masalah hal seperti itu ya. Oke, untuk para ibu-ibu dan teman-teman ya, semangat aja lah ya, walaupun tidak merubah apa-apa. So, kalau menurut kalian gimana nih video yang barusan kita lihat ya? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arissa Sebastia, selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye!